Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Seperti yang dikatakan oleh Bu Susi, hanya Amerika yang bisa menyetop Israel. Benarkah hanya Amerika atau sebetulnya ada solusi lain agar perdamaian ataupun gencatan senjata di Gaza Palestina dapat terwujud? Prof. Makarim? Kalau kita lihat Mbak Vena ya, semua inisiatif dari Dewan Keamanan PBB untuk membantu menyelesaikan masalah di Timur Tengah selalu diganjel veto oleh Amerika Serikat. Ya, jadi ini sifatnya sangat-sangat absolut. Ya, apapun juga dia support oleh Amerika Serikat at all cost. Malah pernah ada di dalam satu, saya lupa resolusi apa itu, suasananya 14 lawan 1. Oke. Jadi semua setuju kecuali Amerika Serikat. Ya, jadi. Nah, dengan demikian maka Israel di masa periode-periode sebelumnya itu bisa bertahan karena dukungan dari Amerika Serikat itu sedemikian besar. Ya. Nah, kalau misalnya sekarang ini ada masalah bahwa Amerika Serikat sekarang mulai membuat jarak dengan Israel, maka saya percaya bahwa sikap yang dipakai oleh Netanyahu akan berubah. Karena dia melihat bahwa dia kekuatannya yang sedemikian kokoh dulu itu bisa karena support dari Amerika. Tapi dengan adanya jarak, dia kemudian harus menjaga agar supaya hubungannya itu tetap harmonis dengan Amerika Serikat. Nah, oleh karena itu kami melihat sebenarnya apa yang dilakukan dengan Israel dengan Hamas itu kan menekan Hamas supaya menyetujui proposal daripada Donald Trump. Itu kan maksudnya dia. Jadi dia mencoba mencari kesan bahwa kepada Amerika Serikat bahwa Israel itu berusaha mendorong terjadinya gencatan senjata itu. Karena sebenarnya gencatan senjata itu adalah bagaimana memperluas ya gencatan senjata yang ada. Kedua, bagaimana sandera yang ada itu dilepas semua. Itu semua kan kepentingannya Israel. Gitu. Jadi itu sebenarnya. Jadi oleh karena itu maka Israel sekarang ini memang betul-betul harus hati-hati menghadapi ini ya. Karena begitu Donald Trump itu menjaga jarak, maka dia akan berubah sikapnya terhadap ini. Mungkinkah Hamas sedikit bisa melunak terhadap AS? Terpaksa. Kita lihat. Jadi sudah bukan pilihan lagi ya? Briefing dari State Department menyebutkan bahwa orang Palestina dimatikan waktu di food centernya itu. Yeah. Jadi sampai Amerika bersuara begitu, itu jarang sekali. Jarang dia mau mengungkapkan kejahatan dari kaum Zionis ya. Jadi dalam hal ini ada kelihatan menjaga jarak untuk kemungkinan mendorong mereka untuk melakukan sesuatu. Tapi banyak hal yang masih pertanyaan besar sekali. Apakah kalau misalnya mati-matian Israel terserang oleh Iran, apakah Amerika akan tetap jauh? Pasti dia akan bandwagon pada Israel. Lihat kondisi dan juga situasi juga tentunya. Oke, Pak Hasib, ini kalau kita lihat mengenai pernyataan gencatan senjata ini disebut-sebut didukung juga oleh Presiden Palestina di tepi barat Mahmud Abbas. Tapi kita tahu sekarang posisi dari PLO ini dan juga Hamas ini tidak selalu sejalan. Ada analisa yang bisa Anda tangkap dalam situasi ini? Kalau kita bicara tentang PLO dan anasir-anasir lain di Palestina atau di Arab, ini lebih panjang lagi nanti kita membahasnya. Cuman begini mungkin salah satu yang bisa saya address. Posisi PLO dengan Trump yang seperti sekarang dan Netanyahu seperti sekarang itu sangat dilematis. Dilematisnya kenapa? Karena PLO pun bisa nggak dipakai oleh Trump dan Netanyahu berbicara setelah katakanlah pasca gencatan senjata ini. Kalau nanti udah selesai, jadi mereka juga khawatir bagaimana nasib kami ke depan. Karena jelas Netanyahu sudah tidak menginginkan adanya pelibatan PLO ataupun Fatah di Palestina. Karena dianggap peristiwa 7 Oktober itu sebagai salah satu bentuk kegagalan daripada pihak-pihak yang selama ini berkoalisi atau bekerja sama dengan Israel. Sementara di sisi lain mereka juga tidak bisa connect dengan Hamas atau dengan kelompok perlawanan gitu. Dan sebenarnya banyak sekali kejadian di tepi barat itu di mana orang-orang Hamas itu juga ditangkapin salah satunya oleh kekuatan-kekuatan yang anti terhadap Hamas gitu. Katakanlah dari Fatah atau dari PLO yang selama ini memang lebih akomodatif dengan Israel. Nah, oleh karena itu kalau tadi saya sampaikan Trump melakukan perjudian besar dengan banyak langkahnya, sebenarnya bukan hanya dalam konteks Palestina perjudian itu.
Bahkan gencatan senjata yang diumumkan disetujui oleh Israel kalau kita baca itu perjudian luar biasa. Kenapa? Memang tadi 2 hari yang lalu saya sampaikan di sini, ini salah satu kartu Trump yang diambil dari Netanyahu. Kalau ingin, kan selama ini Netanyahu selalu berulah. Begitu mau dicapai gencatan senjata, dia berulah. Nah, salah satunya untuk menjinakkan Netanyahu adalah memastikan dia tidak diadili oleh Israel. Karena itu dia nyatakan sebagai permintaan langsung. Walaupun sekali lagi kalau kita bicara intervensi, ini orang-orang demokrasi, kajian demokrasi dianggap ini mental kerajaan dari seorang Trump. Karena tiba-tiba dari luar sana minta negeri berdaulat hukumnya untuk tidak melanjutkan. Jadi ini juga kritikan tajam sekali. Bahkan kritikan ini menyampaikan adalah mantan dubes AS di Israel. Dan di Israel sendiri banyak yang tidak terima. Dia bilang, emang kami dikiranya negeri pisang. Ini sebuah sindiran bahwa dulu pernah ada negara yang begitu tergantung dengan negara luar, maka disebut sebagai negeri pisang. Emang kami negeri pisang sehingga kami bisa dengan mudah proses penegakan hukum kami diintervensi seperti itu. Terlepas dari itu semua, tapi inilah salah satu kartu truf yang akan membuat Netanyahu yang awalnya begitu liar, ini akan lebih melunak. Sebenarnya ada satu kartu lagi, kalau ingin betul-betul ini Netanyahu akan langsung mendukung Trump. Walaupun mungkin masih ada kelompok lain yang belum tentu mendukung. Katakan kelompok-kelompok Smotrich dan kelompok-kelompok yang selama ini garis keras itu. Yaitu memastikan bahwa Netanyahu akan tetap dipilih sebagai Perdana Menteri. Sekalian bukan hanya intervensi hukum, intervensi politik dan proses pemilihan aja sekalian gitu. Karena kalau itu dilakukan, Netanyahu tetap berkuasa dan dia tetap dan selamat dari proses hukum, yakin Netanyahu akan langsung mendukung. Nah, itu yang saya bilang, berarti yang selama ini kita bicarakan tentang bahwa motivasi daripada kebijakan perang yang diambil Netanyahu adalah tujuan politik, yaitu ingin berkuasa dan selamat dari hukum, itu semakin terkonfirmasi oleh kebijakan-kebijakan Trump mutakhir, terutama dengan intervensi langsung meminta agar proses hukum Netanyahu tidak dilanjutkan di Israel. Prof. Makarim, jika di Timur Tengah kondisinya begitu sulit saat ini, apa yang sebetulnya harus diperbuat dan juga dilakukan dunia, khususnya negara-negara Arab? Saya rasa pertama kali yang saya lihatkan bahwa negara-negara Arab ini harus bisa menekatkan apa yang disebut pan-Arabisme itu ya. Jadi kita kan melihat bahwa dulu pada periode-periode awal daripada konflik ini kan Arab itu merupakan satu kesatuan yang sangat kokoh, ya, makanya lahir Liga Arab, ya, kemudian lagi itu kita masih ingat dulu kita baru begitu ada reaksi dari tekanan-tekanan yang diberikan oleh Israel, maka kemudian dia bersikap bahwa harga minyak ini akan kemudian harga minyak naik jadi $100 per barrel ya. Nah, ini melihat sekarang ini kan namanya Arab tuh enggak ada giginya sama sekali ya. Antara ini sama ini pecah semua. Nah, itu hendaknya kalau bisa dihidupkan kembali ya, mereka menjadi satu suara lagi, maka ini akan mempengaruhi besar baik juga kepada Israel, juga kepada Amerika Serikat dan juga kepada Palestina. Ya, jadi oleh karena ini saya rasa kesempatan juga di dalam rangka untuk memperbaiki Gaza. Seperti diketahui kan, ya, Gaza kan hancur sama sekali karena serangan dari sejak bulan Oktober yang lalu itu ya. Nah, ini sekarang kan harus diperbaiki kembali. Ya, karena Donald Trump mempunyai gagasan bagaimana menghidupkan kembali dengan kayak New Riviera yang baru itu ya. Tetapi diimbangi oleh Arab untuk membuat juga ya pembaruan daripada Gaza itu, tetapi tidak mengusir orang-orang Gaza yang di situ. Nah, sekarang kita harus memberikan kesempatan kepada negara Arab untuk tidak hanya itu, tapi juga memberikan semacam jiwa daripada pembaruan Gaza tersebut gitu. Tidak hanya pada pembangunan gedung yang membangun yang lama itu, tapi juga bagaimana menghidupkan kembali Gaza sebagai satu masyarakat yang normal gitu. Gitu. Situasi di Timur Tengah belum juga mereda sampai saat ini. Apakah dunia ini sedang menuju ke konflik yang lebih besar tentunya di kawasan Timur Tengah? Kita akan kupas tuntas lebih detail usai jeda. Apa kabar Indonesia malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi.